Ya pemirsa, kembali bersama kami masih dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan juga Kepala Dinas Bapak Muhammad Akbar. Pak Akbar? Ya. Ya Pak Akbar, mengenai punish dan reward dan juga mengenai kira-kira apa yang bisa dilakukan, begitu dikatakan bahwa tadi dari pihak Dishub dan Pemprov menarik beberapa armada untuk diperiksa untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun timbul masalah baru yang dikatakan bahwa adalah kurangnya armada sehingga beberapa titik kosong begitu Pak. Kira-kira Pak, jika disiapkan armada baru atau itu apa dimungkinkan Pak? Apa dibiarkan kosong begitu saja? Iya, baik. Saya mungkin mau menanggapi soal SPM tadi ya, bahwa memang kontrak antara manajemen Transjakarta dengan pihak operator angkutan, ya, itu di situ tentu diatur dalam kontrak hak dan kewajiban, di mana kewajiban operator dia harus memenuhi SPM, ya, dan itu cukup detail dalam kontrak. Misalnya bahwa bis harus AC-nya harus cukup dingin gitu. Nah, memang dalam pelaksanaannya ada saja gitu bis yang kemudian AC-nya mati gitu, tetap jalan. Nah, itu ini bagian dari pengawasan yang harus dijalankan dengan ketat oleh Transjakarta. Dan saya rasa Transjakarta sudah banyak sekali gitu. Artinya ketika menemukan ada bis yang AC-nya tidak hidup gitu, maka bis tersebut dipulangkan. Gitu. Juga kalau petugas Transjakarta menemukan ada supir busway ini ya, ugal-ugalan gitu, maka bis tersebut juga dipulangkan. Jadi sanksinya berjalan gitu ya. Jadi untuk bis-bis yang tidak sesuai dengan SPM itu oleh petugas Transjakarta, maka bis tersebut dikeluarkan dari koridor pelayanan gitu. Dan banyak lagi denda atau sanksi yang sudah diterapkan oleh manajemen Transjakarta kepada para operator gitu. Nah, terkait dengan kurangnya armada, memang ini satu permasalahan lah ya. Kenapa kemudian performansi Transjakarta ini makin menurun? Salah satunya memang armadanya sangat kurang kondisi pada saat ini gitu. Inilah memang kemudian menjadi tugas utama manajemen yang baru, bagaimana bisa menghadirkan jumlah bis yang cukup memadai gitu. Ya, tapi dengan lalu kondisi hari bagaimana ini, nih Pak dengan armada kurang, apa solusinya? Apa memungkinkan itu pengadaan armada baru? iya, ini yang sedang diupayakan oleh manajemen yang baru. Mereka sedang menyiapkan mekanisme untuk menghadirkan bis-bis yang baru. Tapi khusus untuk kasus hari ini ya, karena ada sebagian bis yang harus menjalani pemeriksaan secara menyeluruh gitu. Ada sebagian yang tidak dioperasikan dan ya kami ya harus minta maaf nih kepada masyarakat bahwa pelayanan hari ini agak terganggu gitu ya karena kurangnya sejumlah 30 armada. Ya. Baik, bisa dikatakan bahwa tahun ini tidak ada pengadaan armada baru begitu Pak? Ya, sebenarnya tahun ini satu kontrak gitu ya, ada dua kontrak, kurang lebih sekitar 150-an bis gitu ya. Sesuai kontrak sih harusnya sekitar bulan November ini. September ini ya Pak, 150 bis ya? Iya, makanya kami juga sedang memastikan apakah kontraktor yang mendapatkan kontrak ini benar-benar tidak bisa mendelivery ya sejumlah bis sesuai kontraknya. Ya baik, tampaknya kemungkinan adanya penambahan armada baru ini memberi angin cerah untuk masyarakat ya Pak ya, karena jadi pelayanan Transjakarta tetap bisa dilakukan dan masyarakat juga sekarang bermasalah dengan masalah BBM, mungkin mereka banyak beralih ke Pak Akbar mau mengatakan sesuatu? Ya, sebenarnya juga kami ada 30 bis yang sekarang sudah siap di pool. Mungkin dalam waktu dekat ini juga akan dioperasikan. Saat ini sedang penyelesaian surat-surat administrasinya. Gitu. Berapa jumlah armadanya Pak? Dari Tiongkok juga atau berbeda Pak? Iya, bulan ini pengadaan tahun 2013 ada 30, dari Tiongkok 30 bis gandeng yang secara teknis sudah siap operasi, hanya tinggal penyelesaian surat-suratnya. Ya, baik, terima kasih Pak Akbar.
Mbak Iliani, bagaimana nih dari pihak konsumen? Kira-kira apa yang diinginkan, apa yang diharapkan sehingga nantinya para konsumen dapat senang begitu? Yang jelas kan yang kita harapkan tuh SPM ya, standar pelayanan minimal yang menyangkut kehandalan, keamanan lah, keamanan keselamatan itu nomor satu. Kemudian kehandalan, ketepatan. Kadang-kadang kan kita sedih gitu lihat jalur busway ada tapi kosong melompong itu kan, kok busnya nggak lewat-lewat gitu kan, itu kan sangat-sangat menyedihkan gitu. Jadi kehandalan, kemudian juga kenyamanannya, kebersihan, kemudian juga tingkat keamanannya itu tadi sudah ya. Jadi itu yang paling penting bagi konsumen gitu. Kalau itu sudah ada dan setiap 5 menit untuk jarak jam padat, kemudian tiap 10 menit untuk jam yang tidak padat, itu kalau itu sudah ada itu menjadi andalan konsumen penumpang sekali di Jakarta gitu. Kita tidak perlu pakai mobil pribadi gitu, cukup dengan Transjakarta gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa, termasuk dulu ya yang sempat tuh katanya akan kena sanksi orang yang nyerobot, sekarang kan sudah tidak ada lagi sanksi seperti itu. Jadi orang sekarang masih aja sekarang motor, mobil masuk lagi ke jalur busway. Maksudnya kok di awal-awal aja semangatnya gitu, katanya kalau yang mau nerobos. Nah itu kan juga salah satu kendala itu Transjakarta tepat waktu itu kan karena ada yang menyerobot seperti itu gitu. Oke. Nah itu yang sangat kita sayangkan. Ya baik, lalu untuk para konsumen ya Mbak, di luar semua permasalahan yang ada katakan ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan konsumen dengan kondisi katakan seperti yang sekarang ini? Kalau kita lihat tingkat kepadatannya ini tetap menjadi pilihan. Apakah tetap menggunakan transportasi tetap publik? menjadi pilihan, apalagi kalau kita lihat kadang-kadang saya masih membayangkan gitu ya. Ini Transjakarta emang andalan, tapi kita kan masih punya Metro Mini, Kopaja, Angkot gitu ya. Yang Metro Mini mikrolet yang harusnya juga dibenahi. Tapi kan juga sampai sekarang itu juga tidak terintegrasi gitu loh, tidak dibenahi secara baik gitu. Jadi yang kita lihat ini kebanyakan dari survei YLKI, kita pernah melakukan survei ya, survei kepuasan konsumen, survei berapa sih perpindahan mobil pribadi ke Transjakarta, ternyata itu kan sangat tidak signifikan. Jadi yang kebanyakan pindah itu dari Kopaja, Metro Mini pindahnya ke Transjakarta gitu. Karena mereka pikir dari segi biaya juga, karena Transjakarta kan sekali lagi tidak seperti stasiunnya kereta api ya, yang dia itu sekarang sudah membuka lahan-lahan luas untuk parkiran. Transjakarta kan belum seperti itu. Kesananya itu masih memerlukan biaya. Jadi kalau dihitung-hitung ongkos bagi konsumen kan juga masih sangat berat gitu. Ya. Dari segi mobilitas gitu. Baik, terima kasih Mbak Iliani dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan juga Pak Akbar, Kepala Dinas Perhubungan, terima kasih telah berbincang-bincang bersama kami. Baik, pemirsa, Jurnal Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara ini.